Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Diroh, NIM E2019-1101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ekonomi makro Islam. Baik, penjelasan pertama mengenai pengertian ekonomi makro merupakan studi tentang ekonomi secara keseluruhan, yang mana menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, yang B, prinsip-prinsip ekonomi makro, yaitu sebagai agama Allah, Islam mengatur kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat karena perekonomian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tertera dalam Al-Quran. Ada 3 asas filsafat ekonomi Islam, yaitu semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah. Yang kedua, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, maka manusia wajib tolong-menolong. Yang ketiga, beriman pada hari kiamat. Selanjutnya, adapun prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid, yang kedua adi, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia adalah membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-makhluknya secara zalim. Yang ketiga, nubuwah. Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Selanjutnya, khilafah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia menciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Yang kelima, ma'ad. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah, ma'ad berarti kembali. Selanjutnya, karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, istisat rabbani, ekonomi ketuhanan. Yang kedua, istishad akhlaki, ekonomi akhlak. Yang ketiga, istishad insani, ekonomi kerakyatan. Yang keempat, ihtisad wasati, ekonomi pertengahan. Selanjutnya, tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesejahteraan, kesempatan untuk semua orang. Ketiga, mencegah terjadinya permusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi. Yang keempat, memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai. Yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Baik, dilanjut mengenai permasalahan ekonomi makro, yaitu yang pertama, masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Di antaranya, pengangguran. Yang kedua, masalah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, inflasi. Yang keempat, neraca pembayaran. Selanjutnya, mengenai materi terakhir, yaitu fikih ekonomi makro Islam dengan riba dan zakat. Kajian fikih ekonomi makro merupakan kajian yang didasarkan atas teori dan sumber-sumber hukum fikih muamalah dalam memberi patokan atau rules kepada manusia.
dalam bermuamalah, yaitu yang pertama fikih riba. Riba secara etimologi adalah zada yang berarti tambahan. Secara terminologi, riba diberikan sebagai proses transaksi, baik tukar-menukar sejenis atau proses hutang piutang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Yang kedua, fikih zakat. Zakat merupakan pilar penting bagi tata kehidupan sosial religi umat Islam, di mana si kaya atau bisa dikatakan yang telah memenuhi syarat diwajibkan memberikan sebagian harta mereka sesuai aturan untuk diberikan kepada umat yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.